Astagfirullahaladzim, seru Mas Tegar. Kemudian Mas Tegar berhenti, memastikan lagi dan bertanya kepada dirinya sendiri. Perasaan tadi saya belum berhenti buat menurunin mbaknya, tapi kok mbaknya udah nggak ada? Sambil nyubit tangan Mas Tegar sendiri. Aduh, aku orang ngimpi ki. Mbak nanti ki mau ya? Astagfirullahaladzim. Seketika itu Mas Tegar berhenti pas di titik pengantaran. Allahu Akbar. Halo Sobat Misteri, selamat datang di podcast Misteri. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Orderan Online Tak Kasat Mata. Link sumber cerita aku tuliskan di kolom deskripsi. Selamat mendengarkan. Cerita ini berasal dari Mas Ojek Online yang berdomisili di daerah Yogyakarta bagian Sleman. Sebut saja namanya Mas Tegar. Tentunya nama samaran. Kebetulan Mas Tegar posisinya lagi di daerah S. Nama tempat disensor. Biasa karena kecapean, dia istirahat sejenak di angkringan bersama teman-teman seprofesinya. Sekitar pukul 11 malam, Mas Tegar pesan kopi kepada bapak-bapak yang jualan di angkringan tersebut. Mas Tegar dan teman-temannya saling bercengkrama menanyakan hasil orderan hari ini. Kebetulan Mas Tegar kurang sedikit lagi dapat berlian, yang istilahnya tutup poin. Tak terasa 30 menit berlalu. Mas Tegar menghidupkan aplikasi ojek online yang tadinya off menjadi on kembali. Selang beberapa menit, HP Mas Tegar berbunyi. Titit, 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 titit. Ternyata orderan masuk di aplikasi Mas Tegar. Dilihat nama yang order tersebut, Mbak Nur. Ya, nama tersebut keluar dari mulut Mas Tegar. Titik jemput tidak jauh dari Mas Tegar beristirahat. Pak, pinten niki kopi kalian gorengan setunggal? Tanya Mas Tegar kepada bapak penjual angkringan. Yang artinya, Pak, berapa ini kopi sama gorengan satu? 4,5 mas, jawab bapak tersebut. 4.500 mas. Jam ya hene untuk orderan nangan di mas. Jam segini dapat orderan di mana mas? Tanya temannya Mas Tegar. Oh, iki jemput neng buri kono, ngaterke nang mecing lor gamping. Yang artinya, oh ini jemput di belakang situ, ngantar ke desa mecing lor gamping. Weh, kok adoh men? Tarife piro mas kui? Lanang apa wedok? Tanya teman Mas Tegar lagi. Weh,
Kok jauh banget, Mas? Tarifnya berapa itu? Cewek apa cowok? 17.000, Mas. Iki wedok jenenge Mbak Nur, jawab Mas Tegar. 27.000, Mas. Ini cewek namanya Mbak Nur. Ya wes, aku tak disian ya. Monggo Mas, sapa Mas Tegar kepada teman-temannya. Ya udah Mas, saya duluan ya. Mari Mas. Mas Tegar langsung melaju ke titik penjemputan yang kebetulan tidak jauh dengan posisi Mas Tegar saat itu. Sesampainya di titik penjemputan, Mas Tegar melihat ada perempuan yang sudah memakai helm sendiri dengan kepala menunduk. Kemudian Mas Tegar mendatangi mbak-mbak itu. Malam Mbak Nur ya? Tanya Mas Tegar. Iya Mas, jawab mbaknya tersebut. Ini Mas, saya bayar sekalian 30.000. Oh ya Mbak, ini kembaliannya, jawab Mas Tegar. Ambil saja Mas, jawab Mbak Nur. Waduh, makasih Mbak. Mari Mbak, ajak Mas Tegar. Kemudian Mbak Nur langsung menaiki ke motor Mas Tegar. Mas Tegar berinisiatif lewat ring road agar cepat sampai ke lokasi pengantaran. Di tengah perjalanan, Mas Tegar mencoba membuka obrolan. Mbak, pulang kerja atau main? Kok sendirian tadi nunggunya? Kata Mas Tegar. Iya Mas, dari main, jawab Mbak Nur. Tidak ada rasa curiga dari benak Mas Tegar, karena memang sudah kebiasaannya. Agar tidak mengganggu penumpang, Mas Tegar tidak membuka obrolan lagi. Setelah sudah sampai ke titik pengantaran, Mas Tegar menanyakan titik sudah benar apa tidak. Mbak, ini titiknya sudah benar ya? Kok nggak ada rumah ya Mbak? Atau salah tadi input titiknya? Tanya Mas Tegar. Nggak ada jawaban dari belakang Mas Tegar. Mbak. Mas Tegar memanggilnya lagi sambil menengok ke belakang. Astagfirullahaladzim, seru Mas Tegar. Kemudian Mas Tegar berhenti, memastikan lagi dan bertanya kepada dirinya sendiri. Perasaan tadi saya belum berhenti buat menurunin mbaknya, tapi kok mbaknya udah nggak ada? Sambil nyubit tangan Mas Tegar sendiri. Aduh, aku orang ngimpi ki. Mbaknya nanti ki mau ya? Astagfirullahaladzim. Seketika itu Mas Tegar berhenti pas di titik pengantaran. Allahu Akbar. Ternyata di sebelah Mas Tegar terlihat sebuah pemakaman. Sontak Mas Tegar sangat kaget. Belum sempat mematikan aplikasinya, Mas Tegar buru-buru meninggalkan tempat tersebut dan berharap tidak ada kejadian aneh lagi. Setelah sudah sampai di tempat ramai, Mas Tegar menelpon temannya. Mas, lagi neng endi? Tanya Mas Tegar. Mas, lagi di mana? Iki lagi nang CK. Piye Mas? Jawab temannya. Ini lagi di CK. Gimana? Jawab temannya. Oke, aku OTW ndono yo, sawat Mas Tegar. Oke, aku OTW ke sana ya. Setelah sampai di CK, Mas Tegar dengan gemetar bercerita kepada temannya. Aku mau bareng ngeteke wong wedok nang mecing suka seturan. Tapi pas tekan titik pengantaran, wonge kuwi ra ono, wis reneng nang mburiku, kata Mas Tegar. Aku tadi habis nganter cewek ke mejing dari seturan, tapi setelah sampai di titik pengantaran, orangnya udah gak ada.
udah gak ada di belakangku. Ra mungkin lah, halu paling kue mas, kata temannya sedikit tidak percaya. Gak mungkin mas, halu kamu paling. Ra mungkin piye, iki aku nyoto, aku ra ngimpi. Iki lho orderan urung tak rampung ke. Wes kewadan dhisik, ra gagas. Orderan tak rampung ke. Duitnya aja ono iki, kata Mas Tegar. Gak mungkin gimana, ini beneran aku gak ngimpi. Ini loh orderannya belum aku selesaikan. Udah keburu takut, gak mikir lagi. Orderan selesai, uangnya juga masih ada nih loh. Yo wes mas, tenang sih. Iki ngombe sik ben rada tenang, saut temennya. Yaudah mas tenang dulu, ini minum dulu biar agak tenang. Ya wes lah, aku tak beli wae. Aku terno tekan tempel yo, dijawab dia aku. Ya udah aku pulang dulu aja. Aku diantar sampai tempel ya, masih takut aku, jawab Mas Tegar. Ya wes tak terke, besok meneh nyambut gawe, jawab temannya. Iya mas tak antar, besok lagi kerjanya. Dan sampai sekarang, uang itu masih Mas Tegar simpan. Katanya buat bukti kalau memang dia pernah dijalin makhluk tak kasat mata dan berubah jadi bunga layu. Inilah sepenggal cerita dari abang ojek online yang akhir-akhir ini banyak mengalami gangguan dari makhluk lain. Demikian cerita kali ini. Semoga sobat misteri selalu dalam keadaan sehat dan tetap di rumah, dan semoga pandemi corona ini akan cepat berlalu.